Ibadah dibuktikan oleh seluruh tubuh kita, tangan, kaki, semua bicara bahwa benar untuk ibadah, kita selamat. Lain pada ibadah, kada akan selamat karena kada sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berdagang, boleh bertani, boleh jadi pegawai, tapi asal tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pada itu akan celaka manusia. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Laisal ibratu bikasratil azkar wal aurad wa innamal ibratu bikasratil ujuri wal amdad. Bukanlah yang dipandang itu banyak zikir, banyak wirid, tetapi yang dipandang itu banyak pahala dan banyak faidah. Jika amalan kita hari-hari ini kada dipandang banyak zikirnya, banyak wiridnya, tapi yang dipandang itu kayak apa supaya amalan itu banyak pahalanya, banyak faidahnya, supaya umur ini jadi berkah. Ini tadi kita beribadah semalaman sama orang beribadah 80 tahun. Seperti orang Lailatul Qadar, itu kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadah semalaman tapi pas Lailatul Qadar sama orang lain beribadah 80 tahun lebih. Nah, ini yang berkah umur. Semalaman aja kita beribadah. Seperti lagi ibadah yang namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat nilainya lebih tinggi dari beribadah setahun tanpa ada tafakkur. Nah, tafakkur menggunakan pikir, tafakkur tentang keagungan Allah. Sesaat, Allah ini maha besar, Allah ini maha agung, Allah ini maha kuasa dengan ciptaan-ciptaannya. Sesaat kita tafakkur, pahalanya lebih daripada kita ibadah setahun, bahkan sampai lebih daripada 70 tahun menurut satu riwayat. Nah, jadi tafakkur itu merupakan ibadah andalan. Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah sekian tahun. Nah, jadi ibadah itu yang dicari bukan banyaknya, yang dicari banyak pahala dan faidahnya. Laisal ibrah bikasratil azkari wal aurad wa innamal ibrah bikasratil ujur wal amdad. Qad yakunu zikrul qalil aksara madadan wa ajra minaz zikril katsir. Nah, terkadang zikir yang sedikit lebih banyak faidahnya, lebih banyak pahalanya daripada zikir yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena zikir ini walaupun sedikit, tapi ini perintah dari Rasulullah dan keadaannya keadaan yang demikian, waktunya waktu demikian tadi. Macam kita hendak makan, ada doa Rasulullah. Kita hendak masuk ke dalam WC, ada doa, zikir yang disuruh Rasulullah. Nah, itu tuh lebih baik. Walaupun pendek, lebih baik daripada kita hendak ke WC, misal baca apa pada tengah jam dahulu. Nah, pahalanya gana yang itu. Karena itu sesuai dengan keadaan waktu yang disuruh Rasulullah SAW bacaannya ini, zikirnya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umur yang diberikan Allah kepada kita, ada orang yang diberkahi Allah umur, ada manusia yang tidak diberkahi umur. Nah, orang yang kada diberkahi umur ini ialah orang-orang yang menggunakan umur dalam hal yang tidak ada manfaat bagi dia di akhirat nantinya. Setiap umur yang kita gunakan dalam hal yang tidak ada pahala, dalam hal yang tidak ada manfaat di akhirat, itu adalah hilangnya berkah umur. Dan umur yang diberikan Allah ini
akan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Tuhan, berapa umur? Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima yafna wa an jasadihi fima abla wa an malihi min aina akhazahu wa bima anfaqah wa min ilmihi maza amila bih. Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat itu di padang mahsyar, sehingga ditanya dia tentang 4 hal. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada kita sebelum pertanyaan yang rinci-rincinya, 4 pokok, 4 judul yang ditanya oleh Allah. Yang pertama kali ditanyakan Allah tentang umur, fima yafna. Berapa umur? Kemana umur itu habis kau gunakan? Nah, ini yang ditanyakan pertama oleh Allah kepada setiap manusia. An umrin fima yafna. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Nah, setiap orang tentu punya jawaban yang lain-lain sesuai dengan keadaannya hidup di dalam dunia. Orang yang petani, dia akan jawab Allah, umur 60 ulun habiskan behuma. Kada kau berdusta, kada kau bakulim ya kita. Nang pedagang berapa umur? 60. Kemana habis digunakan? Berdagang. Orang yang jadi pegawai berapa umur? 60. Kemana gunakan? Kantor hari-hari. Pegawai. Orang yang ahli ibadah berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Ibadah. Dari sekian banyak pekerjaan hanya satu yang selamat, yaitu orang yang menggunakan umur untuk ibadah. Lain pada ibadah masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karena Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Petani, pedagang, pegawai, apapun, bila menggunakan umur selain pada ibadah, akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Berdagang. Untuk apa ikan berdagang? Berdagang untuk apa? Nah, di situ apakah hanya berdagang itu untuk mencari kekayaan? Apakah hanya berdagang untuk supaya dapat rezeki, untuk supaya beribadah? Apakah dia? Nah, di situ yang akan menentukan nasib orang ini. Apa pekerjaan? Bertani. Untuk apa bertani? Untuk apa bertani? Apabila ujung-ujungnya untuk ibadah, dibuktikan oleh seluruh tubuh kita, tangan, kaki, semua bicara bahwa benar untuk ibadah, kita selamat. Lain pada ibadah, kada akan selamat karena kada sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berdagang, boleh bertani, boleh jadi pegawai, tapi asal tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pada itu akan celaka manusia. Karena menyalahi fitrah dijadikannya manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah berfirman, tidak